Bab 276-280. Bab 276, bukankah dia hanya seorang model? Pastor Kuan mengkategorikan Moting sebagai sepatu yang bagus karena putranya sendiri terkenal sebagai pemain kaya. Kuan Ye menikmati perhatian dan persediaan wanita yang tak ada habisnya yang disediakan industri hiburan untuknya. Tapi, dia sama sekali tidak cocok untuk posisi kekuasaan. Karena selain kesombongan dan sikap sok tahu, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dibawa ke meja. Tuan kedua Mo tiba-tiba merasa Moting agak kejam. Kuan Ye dilahirkan dalam kehidupan yang istimewa dan selalu diperlakukan seperti harta yang berharga, tidak ada yang pernah menentangnya. Sial baginya, ada seseorang bernama Moting. Media segera menempatkan foto yang mereka ambil secara online. Pada akhirnya, yang disebut perjamuan gencatan senjata dimulai dengan pertempuran. Tentu saja, ini bukan fokus utama netizen. Semua orang malah tertarik pada tubuh menarik Moting. Ya, benar, tubuhnya. Yang bisa didengar hanyalah beberapa tamparan di wajah. Dengan fisik surgawi Moting, dapatkah tubuh kurus dibandingkan? Usap hidungku yang berdarah, HP-ku rendah. Ya Tuhan, tubuh ini cukup untuk membunuh Kuan Ye secara instan ribuan kali lipat. Komentator di atas, tenanglah, aku sudah membandingkan tubuh ini dengan semua model pria di industri dan tidak dapat menemukan yang lebih baik. Satu-satunya yang sebanding adalah atlet. Ya Tuhan, siapa yang mengklaim bahwa Presiden Mo tidak memiliki tubuh yang bugar? Aku sangat marah. Mereka membuatku berdiri di pihak yang salah. Menurut para ahli, tubuh ini tidak mungkin gay. Dia sangat menarik dan penuh dengan testosteron. Internet gempar. Awalnya, masih ada beberapa orang yang mendukung Kuan Ye, tapi sekarang mereka telah mengubah preferensi mereka menjadi Moting. Tidak hanya itu, foto seksi Moting akhirnya terungkap, menjadikannya panutan kebugaran bagi banyak orang dan menjadi tujuan jangka panjang mereka. Tentu saja, ini juga pertama kalinya Long Jie melihat tubuh Moting. Selain Tang Ning dan Lu Ce, dia adalah orang yang paling sering berhubungan dengannya. Tapi, sebelum melihat fotonya, dia tidak bisa membayangkan bahwa tubuh Moting sebagus ini. Tuhan, hidungku akan berdarah. Setelah meletakkan teleponnya, Long Jie melirik Lu Ce. Jangan khawatir, meskipun tubuhku tidak sehebat presiden, setidaknya lebih baik daripada pria kurus itu. Long Jie tertawa kecil dan meletakkan ponselnya dengan ekspresi puas. Mari kita lihat bagaimana para pendukung Kuan Ye terus melontarkan kata-kata hinaan. Beberapa saat kemudian, Long Jie mengambil ponselnya. Setelah melihat Tang Ning berdiri di bawah ring menunggu Moting, dia tidak bisa tidak menggoda pasangan itu di layar, lihatlah Tang Ning kita yang malang. Dia bekerja sangat keras untuk sampai ke tempatnya sekarang. Namun, seseorang berani datang bersama dan menghina bos. Untungnya, hati pasangan menikah kita terikat bersama. Jadi, hatiku dan hatimu tidak terikat bersama. Long Jie menatapnya dengan bangga, itu berbeda. Petik 2. Long Jie, aku merasa menyesal sekarang. Terutama setelah melihat tubuh bos. Lu Ce, jika kamu terus seperti ini, kamu akan kehilangan pacarmu. Long Jie tersenyum saat dia membenamkan dirinya dalam pelukan Lu Ce. Tepatnya, dia dengan paksa menduduki ruangnya. Di dalam tempat kelas atas, mereka telah berpindah lokasi. Semua orang merasa sayang bahwa mereka tidak bisa melihat Moting mengepalkan tangan. Seberapa mendominasi dia. Tang Ning menemani Moting saat dia mengganti bajunya. Dia kemudian membantunya mengenakan mantelnya. Saya merasa menyesal seperti yang diperkirakan. Jika saya tahu hasilnya akan seperti ini, saya tidak akan membiarkan Anda membuka diri. Sekarang ada serigala di mana-mana, keluar untuk menangkap Anda. Apa yang harus dilakukan? Saya bersedia. Tapi, satu-satunya yang mampu menggigitku adalah kamu. Moting menurunkan tangannya dan mengaitkan jarinya dengan kelingking Tang Ning. Jika kamu mulai merasa bosan, beri tahu aku. Aku akan langsung mengko dia. Tidak, aku sebenarnya cukup penasaran apa yang akan kamu ikuti selanjutnya. Setelah berbicara, Tang Ning memegang tangan Moting dan membawanya keluar dari ruang ganti. Tentu saja, dia hanya ada di sini untuk menemani Moting hari ini. Jadi, bahkan jika para reporter mengambil foto Tang Ning, itu adalah salah satu dari dia yang memegang mantelnya atau berdiri dengan tenang di sisinya. Pasangan itu tidak melakukan sesuatu yang terlalu penuh kasih sayang, tetapi melihat mereka tidak meninggalkan satu sama lain sudah cukup untuk memberi mereka makanan anjing. 1. Setelah berganti pakaian, pasangan itu kembali ke aula utama.
Media untuk sementara diblokir karena Moting memberikan terlalu banyak kerusakan belum lama ini. Tanpa kamera yang berkedip, Tang Ning akhirnya santai. Itu bukan karena dia takut, itu karena dia khawatir dia tidak akan mampu menahan kekagumannya terhadap Moting. Dia khawatir jika media mengetahui sesuatu, dia akan diekspos di depannya. Tentu saja, semakin dia mengenal Moting, semakin sulit baginya untuk mengendalikan kekagumannya terhadap Moting. Dia sangat menyukainya sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya, itu seperti penyakit yang tak tersembuhkan. Apa yang akan kamu lawan saat ini? Tuan keduamu menanyai ayah dan anak yang duduk di belakang air mancur. Mata Kuan Ye yang tak terkendali bergetar saat dia menatap meja di depannya. Dia kemudian mengangkat alisnya dan menyarankan, bagaimana kalau kita bermain permainan kartu? Karena media sudah pergi, tidak ada gunanya bersaing dalam 5 putaran. Mari kita mainkan permainan sederhana Texas Hold'em Poker. Tapi, saya ingin untuk meningkatkan taruhan. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Moting bertanya dengan tenang, ekspresinya benar-benar tenang. Kuan Ye dengan cepat melirik Moting dan berdiri. Dia kemudian melihat ke arah Tang Ning yang duduk di samping Moting dan berkata, aku ingin bertaruh padanya. Jika kamu kalah, modelnya akan jatuh kepadaku. Bahkan Pastor Kuan tahu bahwa Kuan Ye sengaja membuat masalah. Jadi, paman dan keponakan dari keluarga Mo juga mengetahuinya. Kamu juga bisa meminta sesuatu dariku. Moting menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum tertawa, dia bukan taruhan. Bukankah dia hanya seorang model? Jika aku kalah, kau bisa tidur dengan model kembarku. Ekspresi Moting menjadi gelap. Pastor Kuan segera menyadarinya, jadi dia meraih lengan Kuan Ye dan menahannya. Bajingan, apakah kamu meminta untuk diberi pelajaran? Lihat ekspresi Presiden Mo. Apa yang kamu takutkan? Semakin Kuan Ye dimarahi, semakin dia ingin menang. Tapi, sementara Moting masih memikirkan cara untuk memberi pelajaran pada si brengsek yang sembrono ini, Tang Ning tiba-tiba berkata, aku akan bertaruh denganmu. Tapi, jika kamu kalah, kamu harus mengumumkan di semua saluran media terbesar bahwa kamu brengsek dan impoten. Wajah Pastor Kuan memerah. Tepat ketika dia akan masuk dan mengatakan sesuatu, Kuan Ye berdiri dengan gembira, oke. Kalau begitu sudah diatur. Namun, saya tidak memilih wanita. Anda dapat bekerja sama dengan Presiden Mo. Lagi pula, Anda praktis adalah seorang keluarga. Moting melirik Tang Ning. Karena Kuan Ye mengira dia tidak tahu cara bermain dan sangat percaya diri, dia sebaiknya ikut bermain. Apalagi, dia diberi kesempatan untuk bermain poker dengan Tang Ning. Tuan kedua Mo sekali lagi menghela nafas pada dirinya sendiri. Ayah dan anak itu sepertinya telah meninggalkan rumah tanpa mata. Jika mereka melawan orang lain di keluarga Mo, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Tapi, menantang Moting. Tuan kedua Mo tergoda untuk mencari tempat yang tenang dan tidur siang. Dia ingin meninggalkan kompetisi sia-sia ini untuk Moting untuk menghibur istri kecilnya yang lembut. Bab 277, Presiden Kuan ini adalah penipu berpengalaman. Setelah duo ayah dan anak Kuan pergi, Moting berbalik dan menatap Tang Ning. Dengan suara sayang dan tak berdaya dia bertanya, kamu setuju begitu cepat? Apakah kamu tidak takut kalah? Aku tahu cara bermain Texas Hold'em Poker, jawab Tang Ning. Dengan aku di sini, kamu tidak perlu bergerak. Tapi bermain-main adalah kekuatan anak kaya manja ini. Apakah kamu yakin bisa menang? Kamu tidak akan membiarkanku kalah. Tang Ning menundukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Jangan tanya kenapa aku tahu cara bermain poker, itu semua sudah berlalu. Malam ini, aku hanya ingin bertarung untukmu. Bisakah kamu membiarkanku melakukannya? Tang Ning bertanya sambil meraih lengan baju Moting. Moting memiringkan kepalanya, menatap tangan kanannya yang halus dan tertawa, apa aku punya kemampuan untuk menolak? Tapi, bagaimana jika aku kalah? Kalau begitu, aku akan menanggungnya untukmu dan kalah atas namamu. Tang Ning tidak bisa menahan tawa, percayalah padaku, sekali ini saja. Moting tidak pernah meragukan Tang Ning. Dia tahu dia bukan tipe wanita yang bersembunyi di belakang pria. Plus, dia ingat bagaimana dia sebelumnya mengatakan bahwa mereka hanya tahu tentang kebiasaan masing-masing tetapi tidak tahu tentang hobi masing-masing. Dia bisa secara akurat menunjukkan ukuran sepatu Tang Ning, ukuran tubuh, makanan favorit, dan warna favorit, tetapi ketika sampai pada hal lainnya, dia sangat menantikan untuk mempelajarinya. Pada akhirnya, Moting menjawab,
Aku hanya bisa mempercayaimu karena keterampilan Texas Hold'em pokerku tidak bagus. Pembohong. Bibir Mo Ting sedikit melengkung ke atas dengan senyum menawan sebelum dia membawa Tang Ning ke aula hiburan. Kuan Ye sudah bersiap di meja poker. Bagaimanapun, ini adalah salah satu kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Benar untuk mengatakan bahwa dia bermaksud, menggertak, Mo Ting karena dia mengira dia adalah raja meja poker. Hanya karena dia tidak bisa mengalahkan Mo Ting dalam pertarungan, apakah itu berarti dia tidak bisa mengalahkannya dalam permainan? Sesaat kemudian, Tang Ning pergi untuk duduk di kursi di depan meja. Namun, Mo Ting menghentikannya dan menariknya kembali. Tang Ning memandangnya dengan bertanya-tanya sebelum dia duduk di kursi terlebih dahulu dan meletakkannya di pangkuannya. Postur ini, meskipun mereka sering duduk seperti ini di rumah, di tempat seperti ini, Tang Ning merasa sedikit canggung. Mo Ting memeluk Tang Ning dan mengingatkan, sudah waktunya untuk memulai. Apakah kamu harus begitu lengket bahkan ketika bermain kartu? Apakah kamu takut tidak akan bisa memeluknya lagi jika kamu kalah? Biarkan aku memperingatkanmu sebelumnya, kita hanya bermain satu putaran, cibir Kuan Ye sebelum memberitahu dealer untuk memulai. Mereka yang akrab dengan Texas Hold'em Poker, akan tahu bahwa setiap pemain dibagikan 2 kartu tertutup sebelum 5 kartu komunitas dibagikan tertutup selama 3 tahap. Pada akhirnya, orang dengan kombinasi 5 terbaik, menggabungkan kedua kartu di tangannya dan 3 kartu dari kartu komunitas, menang. Flus lurus jelas merupakan kombinasi terbaik, diikuti oleh Four of a King dan kemudian flus normal. Tentu saja, Kuan Ye pernah bertemu wanita di meja poker sebelumnya. Tapi, dia belum pernah melihat seorang wanita menang. Model kecil ini terlalu berani. Sesaat kemudian, dealer mulai membagikan kartu. Di antara 2 kartunya, Tang Ning memegang Ace of Spades dan Jack of Hearts. Padahal, Kuan Ye memegang sepasang puluhan. Tentu saja, tangannya tidak bagus, tapi juga tidak buruk. Karena taruhan sudah diputuskan, tidak ada gunanya memutuskan apakah akan bertaruh atau lipat. Jadi, Kuan Ye menginstruksikan dealer untuk langsung membagikan 3 kartu komunitas pertama. Di antara kartu-kartu itu ada King of Spades, Three of Diamonds, dan Ten of Hearts. Sejauh ini, Tang Ning memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan jawaban yang lurus. Padahal, Kuan Ye sudah punya triple. Tentu saja, di atas meja poker, selain keberuntungan, ada juga faktor lain, misalnya, perang psikologis. Kuan Ye selalu beruntung di meja poker, tapi bagaimana kali ini? Meskipun Mo Ting memeluk Tang Ning, dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya. Dia hanya menonton kartu dengan tenang. Karena dia sangat akrab dengan Texas Hold'em Poker, sebuah kemungkinan muncul di benaknya, Tang Ning pasti pernah memainkan ini dengan Han Yufan di masa lalu. Dengan pemikiran ini, dia merasa sedikit cemburu. Tapi, ketika dia berpikir tentang bagaimana Tang Ning mengatakan dia berjuang dalam pertempuran ini untuknya, dia dengan cepat melepaskan kecemburuannya. Tidak lama kemudian, kartu komunitas keempat dibagikan. Kali ini, itu adalah Ace of Hearts. Kuan Ye masih memiliki keuntungan. Padahal, peluang Tang Ning sepertinya telah turun, yang dia miliki hanyalah sepasang aces. Jika kartu terakhir bukan ratu, maka dia akan kalah. Kali ini, Kuan Ye berhenti sejenak ketika dia menyandarkan dagunya di tangannya dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu ingin menyerah? Izinkan aku memperingatkanmu, kartu terakhir akan segera dibagikan." Mo Ting mengaitkan tangannya di leher Tang Ning dan berbisik di telinganya, "Biarkan aku melihat kartu terakhir. Lalu, jika kita menang, apakah itu akan dianggap sebagai keberuntunganku atau milikmu?" "Milikmu," jawab Mo Ting. Tang Ning menganggukkan kepalanya. Dia tidak sabar mendengarkan omong kosong Kuan Ye, jadi dia langsung meminta dealer untuk mengungkapkan kartu terakhir. Pada akhirnya, kartu komunitas kelima tidak banyak berpengaruh. Itu hanya 4 berlian. Kartu ini tidak berguna bagi salah satu pihak. Tang Ning tiba-tiba merasa sedikit cemas. Karena sudah waktunya untuk mengungkapkan tangan mereka. Dari kelihatannya, peluangnya untuk menang tinggi, tapi tanpa ragu, Kuan Ye membalik tangannya untuk mengungkapkan bahwa dia memiliki 30-an. Tang Ning menoleh untuk melihat Mo Ting, tetapi Mo Ting memberi isyarat agar dia tidak bergerak. "Tunjukkan tanganmu. Hari ini, aku percaya pada keberuntunganku." Tang Ning hanya memiliki sepasang aces jadi dia pasti kalah. Tapi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun.
Kamu harus mengakuinya jika kamu kalah. Aku yakin Presiden Mo bukan pecundang, kan? Melihat reaksi mereka, Kuan Ye mengira mereka telah kalah. Dia hanya bisa bersorak, sepertinya malam ini aku akan menikmati model kecil ini. Sayang sekali, 3 kata bergema dari dada Mo Ting sebelum dia membalik kartu di depannya. Kartu-kartu itu telah berubah menjadi ratu dan jack. Tidak ada yang tahu sebaik Tang Ning kartu apa yang awalnya dia miliki di tangannya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa es di tangannya kini berubah menjadi seorang ratu. Lurus lebih besar dari 3 kali lipat. Kami menang. Kuan Ye menatap tak percaya ke arah lurus di depannya. Ekspresinya sangat tidak senang. Pada akhirnya, dia duduk di kursinya dan memukul meja di depannya. Presiden Kuan, saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Ingatlah untuk memberitahu semua orang bahwa Anda brengsek dan impoten. Kuan Ye berdiri dan melempar kursinya ke belakang sebelum pergi bersama Pastor Kuan. Setelah itu, dealer akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara dengan Mo Ting. Petik 2. Aku tahu, jawab Mo Ting. Bagaimana denganmu? Tang Ning berbalik dan menatap Mo Ting. Presiden Mo hanya ingin memberi pelajaran pada si brengsek itu. Jika Presiden Mo benar-benar ingin menang, dia bisa mendapatkan kartu apapun yang dia inginkan. Kalian saling kenal. Tang Ning bertanya sambil menunjuk ke dealer. Ketika saya pertama kali mengambil alih Hairui, saya bertemu dengan semua jenis mitra bisnis. Saat itu, saya menghabiskan banyak uang untuk hal-hal seperti ini. Jadi, saya memutuskan untuk belajar dan menyelidikinya. Belakangan ini saya tidak benar-benar menempatkan apa yang telah saya pelajari untuk digunakan, tetapi berguna untuk memiliki keterampilan siap jika saya membutuhkannya, Mo Ting menjelaskan. Sepertinya kamu tidak pernah mengalami menyerah pada kontrol orang lain. Namun, di sini aku menyatakan bahwa aku akan berjuang untukmu. Lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Tang Ning menghela nafas. Menurut alasan Mo Ting, jika dia selalu belajar apa yang tidak dia ketahui, berapa banyak keterampilan yang sebenarnya dia miliki. Jika bukan karena curang, kartumu akan lebih baik daripada kartu Kuan Ye. Jadi, kamu masih dianggap sebagai pemenang. Bab 278, apapun kata istriku, pergilah. Perasaan aneh tiba-tiba muncul dari lubuk hati Tang Ning. Mungkin, dia belum benar-benar mengalami besarnya kekuatan Mo Ting. Melihat Tang Ning tenggelam dalam pikirannya, dia ingin terus menjelaskan banyak hal. Namun, saat ini, Tuan kedua Mo memasuki aula dan menatap pasangan itu dengan mengantuk. Kamu menang dengan sangat cepat. Mo Ting berbalik dan menatap Tuan kedua Mo sebelum memimpin Tang Ning ke sisinya. Ini paman kedua. Aku tidak mendapat kesempatan untuk mengenalkannya padamu lebih awal. Sebelum Tang Ning dapat menjawab, Tuan kedua Mo menyeret Mo Ting ke satu sisi dan bertanya, apakah kamu serius? Kamu berkencan dengan model kecil. Apakah kamu sudah memberitahu orang tuamu tentang ini? Mo Ting berbalik dan menatap Tang Ning sebelum menjawab, apakah paman kedua berpikir dia tidak cukup baik? Tentu saja dia baik. Aku tahu dia orang yang baik dan aku sangat menyukainya. Tapi, bagaimana dengan orang tuamu? Kapan kamu berencana untuk memberitahu mereka? Aku harap paman kedua bisa merahasiakan ini untuk saat ini. Waktunya belum tepat, jawab Mo Ting dengan makna yang lebih dalam. Kamu dan ayahmu sama, selalu bertingkah misterius. Aku tidak akan terlibat lagi, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Tuan kedua Mo melambaikan tangannya dengan santai. Sayang sekali bahwa perjamuan gencatan senjata akhirnya membuat jarak yang lebih dalam di antara kalian berdua. Kamu harus menahan diri sedikit, jika kamu terus seperti ini, bagaimana aku akan menghadapi Pak Tua Kuan? Bukankah paman kedua menikmati semua yang terjadi hari ini? Tidak perlu menunjukkan apa yang sudah kamu ketahui, Tuan kedua Mo memandang Tang Ning setelah berbicara. Mengapa Anda tidak memberi saya kehormatan untuk berbagi makan malam dengan calon keponakan ipar saya? Katakan, berapa banyak orang yang mengetahui hubungan Anda sebelum saya? Kakek tahu aku menikah, tapi dia tidak tahu dengan siapa. Telah menikah. Tuan kedua Mo menutup mulutnya. Kupikir kalian hanya berkencan. Mo Ting menunjukkan tangan kirinya yang bercincin dan terkekeh. Sudah 4 bulan. Kalau begitu, kita pasti perlu makan malam. Mo Ting menganggukkan kepalanya dan kembali ke sisi Tang Ning. Paman kedua ingin makan malam bersama kami, apakah kamu mau pergi? Perlu kamu tanya. Ayo pergi. Setelah meninggalkan tempat tersebut, ketiganya pergi ke hotel terdekat. Tuan kedua Mo memperhatikan ekspresi wajah Mo Ting saat dia menyayangi istrinya.
Dia merasa itu sangat lucu. Anak baik, kamu menjadi semakin seperti versi muda dari pamanmu. Seorang istri harus disayang. Aku tidak pernah lupa, jawab Mo Ting. Usiamu sudah 32 tahun. Ketika aku seusiamu, anakku sudah cukup umur untuk membeli kecapnya sendiri, satu. Kapan kamu berencana punya anak? Jangan terburu-buru, Mo Ting menepisnya. Tang Ning menyaksikan interaksi antara paman dan keponakan. Mungkin karena genetika, Tang Ning merasa tuan kedua Mo cukup mudah didekati, anggota keluarga Mo tampak cukup menyenangkan. Melihat Mo Ting selalu memiliki persediaan pekerjaan yang tak ada habisnya, tuan kedua Mo menoleh ke Tang Ning dan berkata, menantu perempuan, jangan biarkan bajingan ini mengendalikanmu sampai mati. Jangan dengarkan semua yang dia katakan. Sejak dia kecil dia selalu menjadi orang yang suka mengontrol. Di rumah, apapun yang istriku katakan, pergilah. Mo Ting meletakkan lengannya di belakang kursi Tang Ning dan sedikit mengangkat alisnya. Lebih baik begitu. Tang Ning mulai merasa sedikit hangat, jadi dia memutuskan untuk melepas mantelnya, memperlihatkan kipau bersulam indah yang dia kenakan di bawahnya. Baik Mo Ting dan tuan kedua Mo membeku karena terkejut. Mo Ting bahkan membungkuk dan bertanya, mengapa kamu berpakaian begitu seksi? Untuk siapa kamu berpakaian seperti ini? Tuan kedua Mo berdeham dan tertawa. Ning kecil kita benar-benar tahu bagaimana membuat para tetua terkesan. Melihatmu seperti ini mengingatkanku pada betapa cantiknya bibi keduamu ketika dia masih muda. Pokoknya, paman kedua ingin memberikan restunya kepada kalian berdua. Sepertinya aku tidak perlu khawatir apakah kamu akan cocok dengan keluarga Mo. Mo Ting berbisik ke telinga Tang Ning setelah mereka selesai makan malam. Tapi, tentang seorang anak. Di masa lalu, dia tidak pernah mempertimbangkan topik ini karena dia dan Mo Ting belum lama menikah. Tapi, setelah mendengar tuan kedua Mo menyebutkan seorang anak, dia diingatkan bahwa Mo Ting sudah berusia 32 tahun. 32, itu memang usia yang tepat untuk memiliki anak. Tetapi, jika dia ingin memiliki anak saat ini, karir yang telah dia kerjakan dengan sangat keras untuk tumbuh, perlu dimulai kembali. Mari kita bicarakan saat kamu menginginkannya. Aku tidak terburu-buru. Tapi, apakah aku berada di usia di mana aku benar-benar membutuhkan seorang anak? Di dalam industri hiburan, ada banyak orang yang memiliki anak di usia 40 tahun. Dalam perjalanan pulang, Tang Ning menundukkan kepalanya dan merenung. Apakah dia menghilangkan pilihan memiliki anak? Tidak, dia tidak. Sekali waktu, dia ingin mencapai puncak industri modeling karena dia ingin membalas dendam terhadap Han Yufan dan Mo Yurou. Setelah itu, alasannya berubah menjadi keinginan untuk menjodohkan Mo Ting. Sekarang, baginya, dia percaya seorang wanita harus memiliki karir sendiri, tapi, dia juga menginginkan seorang bayi yang mirip dengan Mo Ting. Pada saat kamu berusia 40 tahun, aku akan berusia 33 tahun, Tang Ning mengingatkan Mo Ting. Kalau begitu, mari kita lakukan sedikit lebih awal. Berbahaya hamil di usia yang lebih tua. Kamu bahkan tahu tentang ini. Mo Ting melanjutkan mengemudi. Saat lampu lalu lintas berubah menjadi merah, dia berbalik dan memandang Tang Ning. Setelah menikah denganmu, aku telah melakukan beberapa penelitian. Kehidupan pernikahan juga merupakan salah satu hal yang ingin kupelajari. Aku benar-benar menyesal tidak bertemu denganmu lebih awal. Jika kamu bertemu denganku lebih awal, hubungan kita mungkin goyah. Wei Fei, aku pernah menjadi pemuda biasa dengan temperamen buruk dan suka berdebat. Pagi selanjutnya, Kuan Ye memposting secara online bahwa dia telah kalah taruhan dan hukumannya adalah mengakui bahwa dia brengsek dan impoten. Mayoritas media mengetahui tentang bagaimana Mo Ting mengalahkan Kuan Ye. Dalam sekejap, Kuan Ye menjadi lelucon di industri. Dari apa yang mereka dengar, selain menyerah pada pertandingan tinju, bahkan ketika dia curang dalam poker, dia tetap tidak bisa mengalahkan Mo Ting. Tentu saja, ini hanya berita kecil, tapi itu membuktikan satu hal, tidak peduli seberapa keras Star King berjuang, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tangan Hairui. Jika ada yang harus disalahkan, itu akan menjadi mulut murahan Kuan Ye. Untuk tamparan wajah begitu cepat, Presiden Mo memang orang yang bertindak. Beraninya dia mengatakan Presiden Mo kita gay. Aku yakin dialah yang benar-benar gay. Presiden Mo memiliki tubuh yang sangat sempurna. Haha, bahkan jika dia bukan gay, menilai dari bagaimana dia bermain dengan banyak wanita setiap hari, dia pasti terkena penyakit atau hampir kehabisan sperma. Jika bukan karena dukungan Star King,
dia bahkan tidak bisa bermimpi menjadi selebriti. Aku tidak peduli apa yang kalian katakan. Aku hanya ingin mengungkapkan rasa hormatku yang tertinggi untuk Presiden Mo. Apakah kalian memperhatikan bahwa Tang Ning juga ada di foto yang dirilis kali ini? Dia diam seperti lukisan cantik seorang istri yang menemani suaminya. Kalau saja mereka bisa keluar dan mengakui semuanya. Mereka membuat kita terlalu banyak menebak-nebak. Sungguh melelahkan. Sementara semua orang fokus pada topik ini, sebuah komentar tiba-tiba muncul. Untuk seseorang seperti Tang Ning yang tidur dengan banyak pria, cepat atau lambat dia pasti akan ditinggalkan. Tunggu dan lihat saja. Siapa kamu? Apakah kamu gila? Kamu pasti iri dengan kegembiraan orang lain. Tang Ning memiliki setidaknya 3 orang, tunggu sampai bukti terungkap. 1. Dulu, kecap dijual berdasarkan berat. Seseorang harus membawa botolnya sendiri ke dealer dan membayar berdasarkan jumlah yang mereka isi. Mengatakan seseorang dapat membeli kecap sendiri, berarti mereka cukup dewasa untuk memahami banyak hal. Bab 279, Selidiki Studio Huarong. Jika Anda memiliki kemampuan, tunjukkan beberapa bukti kepada kami. Pria itu tidak bisa menolak, jadi dia benar-benar mengunggah sebuah foto. Itu adalah foto Tang Ning mencium Mo Ting di luar manor. Di dalam foto, wajah Tang Ning tidak dalam definisi tinggi, tetapi wajahnya dapat dikenali. Adapun Mo Ting, karena punggungnya menghadap kamera dan dia terhalang oleh mobil, tidak mungkin untuk mengatakan siapa dia. Yang paling penting, Tang Ning jelas mencium seorang pria di foto. Tunggu dan lihat saja, masih ada lagi yang akan diungkap. Tampilkan, cepat, tunjukkan pada kami. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar Tang Ning? Bisakah seseorang yang ahli menemukan beberapa informasi berguna? Cepat, ambil tangkapan layar dan simpan gambarnya. Jangan biarkan PR Hairui menghilangkan buktinya. Pria itu berhenti merespons. Setelah memposting foto, dia menghilang. Awalnya, hanya sedikit orang yang mengetahui foto tersebut. Tapi, dengan cepat, itu menyebar ke klub penggemar Tang Ning dan berakhir di peringkat pencarian terpanas. Tang Ning, cepat dan lihat. Apa ini? Setelah melihat foto itu, Long Jie segera menuju untuk duduk di sofa. Dia kemudian bersandar pada Tang Ning dan bertanya, kapan ini terjadi? Apakah ini kamu dan Presiden Mo? Tang Ning memiringkan kepalanya dan melihat-lihat. Dia kemudian menegaskan, ini adalah saat kami berada di manor. Foto itu sepertinya diambil dari sudut yang sulit, Long Jie menganalisis foto itu. Manor Presiden Mo sangat aman, tidak mungkin orang asing masuk ke dalam. Jadi, bagaimana foto ini bisa terjadi? Apakah Anda dikuntit oleh paparazzi? Tang Ning menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin. Agar mereka menyembunyikan informasi ini begitu lama, mereka pasti punya rencana lain. Mengapa mereka memutuskan untuk bergerak sekarang? Mendengar pertanyaan ini, Tang Ning sekali lagi menggelengkan kepalanya, aku juga tidak yakin tentang itu. Lalu apa yang kamu rencanakan? Fang Yu secara alami akan menangani hal-hal seperti ini. Kamu tidak perlu stres tentang hal itu. Bantu aku mengepak barang bawaanku. Aku harus pergi ke Prancis. Tang Ning tidak terpengaruh oleh foto itu. Lagi pula, pria di foto itu adalah Mo Ting, bukan orang lain. Jika seseorang menggunakan foto ini untuk memfitnahnya, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Namun, setelah beberapa saat, Tang Ning menoleh ke Long Jie dan berkata, gunakan kontakmu untuk menyelidiki dari mana foto ini berasal. Aku tidak tahu. Sepertinya publik belum cukup dan belum cukup menderita dari Mo Ting. Jika kita terlalu memperhatikan masalah ini, lawan kita akan menang. Jangan buang waktu lagi untuk itu. 10 pagi. Kantor CEO Star King. Kuan Ye duduk di meja kantornya dengan sikap serius sambil menandatangani beberapa dokumen. Pena di tangannya dengan santai mencoret-coret setiap dokumen sebelum dia menutupnya kembali. Dia tampak bosan saat membalik-balik detail beberapa artis Star King. Jika dia tahu sebelumnya bahwa dia akan kalah dari Mo Ting dan menghadapi konsekuensi seperti ini, dia tidak akan menantangnya. Presiden Kuan, masuk, jawab Kuan Ye dengan tidak sabar kepada asistennya. Asisten Kuan Ye mendekatinya dengan sebuah telepon dan memberikannya kepadanya seperti sedang memberikan harta berharga. Presiden Kuan, ini akan membuatmu bahagia. Apa yang akan membuatku bahagia? Kuan Ye meraih telepon sebelum melihat foto Tang Ning mencium seorang pria. Apa ini? Saat ini, publik dengan cepat menyebarkan desas-desus bahwa kehidupan pribadi Tang Ning berantakan.
Mereka mengatakan dia berselingkuh dengan banyak pria pada saat yang sama dan telah membuat Presiden Mo memakai banyak topi hijau. 1. Sebelumnya, meskipun Tang Ning digosipkan sudah naik ke tempat tidur, tidak ada bukti kuat. Sekarang, akhirnya ada yang diposting. Asistennya menjelaskan dengan gembira. Jika Tang Ning benar-benar seperti yang mereka katakan dan Mo Ting terus menjadi manajernya dengan hubungan yang ambigu. Tidakkah menurutmu kemarahan di dalam dirimu akan berkurang? Kuan Ye tetap diam sepanjang waktu. Dia hanya menatap telepon dengan bingung. Apakah menurutmu hal seperti ini akan membuatku bahagia? Asistennya tercengang saat wajahnya memerah. Saat aku mengatakan bahwa ada yang salah dengan preferensi seksual Mo Ting, orang-orang mempercayainya karena itu berasal dari mulutku. Namun, aku sedang mencari masalah. Tapi, apa ini? Kuan Ye membuang teleponnya, bagaimana bukti kuat ini? Tapi, rumornya menyebar seperti orang gila. Itu normal bagi Tang Ning untuk difitnah. Kuan Ye tertawa, berdasarkan kemampuan Mo Ting, dia pasti akan menyelesaikan masalah dengan cepat. Aku perlu meningkatkan kesulitannya. Apa yang Presiden Kuan rencanakan? Mari catat jadwal terbaru Tang Ning. Aku ingin membuat pertemuan tak terduga dengannya. Kuan Ye mulai ceria. Karena kehidupan pribadi Tang Ning sudah dikabarkan berantakan, dia mungkin juga menambahkannya. Apakah Presiden Kuan ingin semua orang menganggap pria di foto itu adalah Anda? Kamu cukup pintar. Sudah berapa lama Presiden Mo memerintah Hairui? Aku ingin tahu apakah dia bisa menangani pukulan seperti ini. Setelah berbicara, Kuan Ye tiba-tiba merasa dokumen di depannya tidak begitu mengganggu, dan model yang bergantung pada bakat untuk mencari nafkah tidak lagi menjijikkan. Tapi, jadwal Tang Ning tidak mudah didapat. Pergi dan pikirkan sebuah ide. Hubungi Bea Cukai dan beritahu mereka untuk mencatat nama Tang Ning. Begitu dia meninggalkan negara itu, beritahu aku. Asistennya mengerti bahwa tidak ada yang berubah pikiran. Jadi, meski berada dalam posisi yang sulit, dia tidak bisa menolak. Yang bisa dia lakukan hanyalah membungkuk dan meninggalkan ruangan. Dia pergi mencari masalah sendiri. Dia tidak pernah berharap Kuan Ye menggunakan eksposur ini untuk menyerang Mo Ting. Dia hanya ingin menghiburnya agar pekerjaan dapat terus berlanjut. Bukan karena Kuan Ye tidak terampil, dia hanya terlalu menikmati kebebasan dunia luar dan tidak terlalu peduli dengan kekuasaan. Yang terburuk, dia membawa sikap main-mainnya ke agensi. Karena Star King masih memiliki para tetua yang berjaga, dia berharap untuk terus bermain-main. Saat Mo Ting mendengar tentang foto itu, dia baru saja keluar dari konferensi video. Fang Yu memasuki kantor Mo Ting dengan informasi yang dia kumpulkan. Tidak hanya memiliki foto dan artikel berita yang menyertainya, ia bahkan telah menemukan IP orang yang merilis foto tersebut dan sudah memiliki beberapa tersangka. Setelah melihat informasinya, ekspresi Mo Ting menjadi gelap. Dia meletakkan kertas-kertas itu dan menempelkan jarinya ke meja. Para tersangka ini, ikuti mereka dan selidiki mereka. Cari tahu bagaimana mereka mendapatkan foto itu. Aku sudah menginstruksikan orang untuk menangani masalah ini. Tapi, saat aku menerima hasilnya, kamu dan Tang Ning sudah berada di Prancis, jelas Fang Yu. Pertama, bantu aku mencari tahu siapa yang melakukannya. Mo Ting sekali lagi mengangkat foto itu sambil memikirkan kembali hari ciuman itu. Itu adalah hari dia harus kembali ke China. Siapa yang mengira akan ada paparazi yang berani? Yang terpenting, selidiki studio Huarong. Mo Ting ingat Tang Ning pernah mengatakan bahwa dia bertemu dengan editor Lin beberapa kali. Aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, Fang Yu berpikir dengan hati-hati. Bab 280, jadi bagaimana jika kita mengungkapkan hubungan kita? Editor Lin ingin menggunakan insiden Tang Ning untuk mendapatkan ketenaran instan. Jadi, dia merahasiakannya sampai dia bisa mengungkapkan semuanya sekaligus. Tapi, dia tidak pernah menduga, salah satu stafnya akan sangat impulsif untuk menempatkan foto Tang Ning langsung secara online. Di dalam kantor tersembunyi, editor Lin memelototi staf yang sedang berlutut di lantai. Dia begitu tergoda untuk mengunyahnya berkeping-keping. Aku pasti mengalami nasib buruk karena menemukan sampah sepertimu. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu bukan sepupuku, aku akan memintamu untuk meninggalkan satu jari. Pria itu memegangi kepalanya saat dia gemetar. Saat ini, orang-orang di Hairui juga berusaha memburunya. Cepat dan kemasi tasmu. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Hairui untuk menemukanmu? Izinkan aku memperingatkanmu. Jika Hairui ingin menemukanmu,
nasibmu tidak terlihat menjanjikan. Jadi, lebih baik kamu tidak mengambil langkah jauh dari sisiku. Pria itu bertindak berdasarkan dorongan hati dan baru menyadari keseriusan tindakannya. Dia berdiri dengan kakinya yang goyah dan kembali ke kantornya sendiri untuk mengepak barang-barangnya. Sementara itu, editor Lin memutuskan dia harus benar-benar meninggalkan kantor tersembunyi itu. Kalau tidak, jika Mo Ting melacak mereka, bagaimana dia akan terus hidup? Fang Yu belum pernah mendengar tentang Huarong Studio sebelumnya. Di antara banyak perusahaan media, Huarong bahkan tidak memiliki peringkat. Namun, Mo Ting telah menginstruksikan dia untuk memusatkan perhatian pada penyelidikan mereka. Jelas bahwa Mo Ting sudah menganggap masalah ini ada hubungannya dengan Huarong. Jika ini masalahnya, untuk studio sekecil itu memiliki foto Tang Ning mencium seorang pria, mereka pasti telah menguntit Tang Ning selama beberapa waktu. Pada saat yang sama, sementara foto Tang Ning terekspos, Huo Jingjing juga menarik beberapa masalah. Dia sebelumnya berhubungan dengan merek pakaian dalam domestik terkemuka, IE. Mereka telah mengundang Huo Jingjing untuk tampil di akhir acara peluncuran mereka di Beijing. Menurut kontrak mereka, Huo Jingjing hanya diharuskan memakai satu set pakaian dalam untuk final. Tapi, ketika datang ke latihan, mereka memintanya untuk berganti menjadi 3 set pakaian dalam dan menuntut dia berpose seperti yang mereka inginkan. Huo Jingjing menggunakan kontrak untuk menolak tuntutan mereka, tapi mereka bersikeras untuk bergantung padanya. Mereka bahkan menyeretnya ke atas panggung dan memaksanya menyelesaikan latihan. Menurut status Huo Jingjing, dia biasanya tidak diperlakukan seperti ini. Tapi, Iye punya koneksi di dunia bawah. Bahkan jika mereka berurusan dengan Hairui, mereka tidak peduli. Tidak lama kemudian, Huo Jingjing sekali lagi difitnah. Orang yang menghinanya langsung memanggilnya sepasang sepatu rusak dan mengeluh bahwa, sebagai model, dia tidak tahu bagaimana harus bersikap seperti itu. Saat Huo Jingjing ditindas, Fang Yu menerima panggilan telepon dari asisten Huo Jingjing. Dia diam-diam menemukan kesempatan untuk menelepon. Wajah Fang Yu menjadi pucat. Dia kemudian melaporkan kejadian itu ke Mo Ting. Sejak Kuan Ye kembali, masalah kita meningkat, kata Fang Yu. Tentu saja, ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah penelitian yang cermat. Kuan Ye dan Bos Iye telah berteman sejak lama di luar negeri. Jadi, kekhawatirannya bukan pada Hairui, tapi pada Huo Jingjing. Mo Ting berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dan melihat keluar. Setelah itu, dia berbalik, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Pastor Kuan, Pak Tua Kuan. Apakah itu Mo Ting? Ada apa? Mo Ting terdiam selama 2 detik sebelum dia tertawa lembut, jika Kuan Ye menyentuh garis bawahku lagi, aku tidak punya pilihan selain melumpuhkannya. Apa yang telah dilakukan Kuan Ye kali ini untuk membuat Presiden Mo tidak senang? Apakah aku terdengar seperti sedang bercanda? Suara Mo Ting tiba-tiba menjadi dingin dan tegas, membuat orang-orang di sekitarnya bergidik. Setelah mendengar nada suara Mo Ting, Pastor Kuan menyadari bahwa dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jadi, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan serius. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya. Satu-satunya masalah adalah, diancam oleh seseorang dari generasi muda membuatnya sedikit marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia sering berjalan di garis halus di bawah hidung Hairui, dia tidak pernah berani membalas. Presiden, apakah ada gunanya memperingatkan Star King seperti ini? Aku tidak punya niat untuk memperingatkan mereka, aku hanya memberitahu mereka sebelum aku bergerak. Setelah berbicara, Mo Ting kembali ke meja kantornya. Sore ini, Tang Ning dan aku akan terbang ke Prancis. Pastikan untuk menyelesaikan masalah dengan foto itu. Jangan khawatir, fotonya belum menyebar terlalu jauh. Tunggu saja beberapa hari, ketika berita lain terungkap, semua orang akan melupakannya. Plus, aku akan memanfaatkan waktuku dengan baik dan mencari sumber fotonya. Fang Yu meletakkan tangan kanannya di sakunya dan memberi Mo Ting jaminan yang serius. Tapi, kamu tidak berencana mengumumkan hubunganmu dengan Tang Ning. Aku berjanji pada Tang Ning, aku akan mengumumkan pernikahan kami setelah 6 bulan. Jika ini bukan pilihan terakhir, aku ingin mencoba yang terbaik untuk menepati janjiku. Setelah berbicara, Mo Ting mengunci beberapa dokumen penting sebelum mengambil kunci mobilnya. Namun, jika seseorang ingin bermain game denganku, aku sangat senang untuk ikut bermain. Jadi bagaimana jika kita mengungkapkan hubungan kita? Untuk Iye,
Jika mereka bersikeras menggunakan latar belakang dunia bawah mereka, maka kita harus menggunakan metode dunia bawah untuk berurusan dengan mereka. Dipahami. Berita Hairui memburu Huarong Studio segera menyebar ke seluruh industri. Dalam perjalanan mencari Iye, Fang Yu menerima panggilan telepon dari asistennya, memberitahukan bahwa mereka telah menemukan keberadaan studio Huarong. Fang Yu segera memutar mobilnya dan menuju gedung tempat Huarong berada. Namun, saat dia tiba, studio tersebut sudah kosong. Yang tersisa hanyalah kertas bekas yang ada di tempat sampah dengan logo Huarong tercetak di atasnya. Kami hanya ingin berbicara dengan bos mereka. Apakah mereka harus memperlakukan kami seperti tiga serangkai? Mengapa mereka melarikan diri? Asisten Fang Yu mengeluh. Ketika seseorang merasa bersalah, mereka secara alami akan melarikan diri. Fang Yu dengan hati-hati menganalisis studio dan mencari di setiap tempat persembunyian yang memungkinkan, termasuk balkon. Ada apa dengan mereka? Entah mereka berkolusi dengan seseorang, atau mereka masih memiliki bukti lain terkait Tang Ning dan takut Hairui akan menemukannya, tebak Fang Yu. Dia mulai menuju kamar mandi, tetapi saat ini, dia menerima panggilan telepon dari asisten Huo Jingjing. Iye akan sedikit berlebihan. Mereka sangat membutuhkan bantuannya. Kalian lanjutkan pencarian. Kumpulkan sebanyak mungkin bukti dan informasi berguna. Setelah berbicara, Fang Yu meninggalkan gedung dan bergegas ke lokasi Huo Jingjing. Dengan ketenarannya dan dukungan Hairui, sudah lama sejak Huo Jingjing menemukan kolaborasi yang tidak masuk akal. Mereka benar-benar mengabaikan kontrak mereka dan tidak takut dengan latar belakang Hairui, memaksanya untuk berganti menjadi 3 set pakaian dalam dan memaksanya untuk melakukan pose tertentu. Manajer Huo Jingjing sudah menangis karena marah di bawah panggung dan asistennya tanpa henti memanggil Fang Yu. Seorang kolaborator yang kuat seperti ini tidak tahu malu dan menakutkan. Jingjing. Karena ini adalah latihan, tempat tersebut hanya berisi staf dan Huo Jingjing hanya membawa serta manajer dan asistennya. Iye memperingatkan bahwa jika mereka tidak mengikuti tuntutan mereka, mereka tidak akan bisa pergi. Huo Jingjing takut mereka akan melakukan kekerasan, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan mengikuti perintah mereka. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia mengalami penghinaan seperti ini. Huo Jingjing, kamu melakukan pose yang salah. Ayo mulai lagi. Direktur acara diarahkan. Huo Jingjing berdiri kosong di atas panggung. Tapi, saat ini, Fang Yu muncul ditemani oleh sekelompok pengawal, ada total 7-8 dari mereka, semuanya dalam satu baris.